Setelah menurunkan rumus luas permukaan tabung dan volume tabung, kali ini kita ke si kerucut ya. Jadi kali ini kita akan menurunkan rumus luas permukaan kerucut maupun volume kerucut. Oke, jadi ini ada sebuah kerucut. Kalau kita potong bagian bawahnya dan kita buka, dia akan terbentuk dua bidang seperti ini ya. Yang pertama yang bawah ini ya kita sebut sebagai alas kerucut dan yang di atas ini adalah selimut kerucut. Jadi dia hanya ada dua sisi atau bidang. Jadi kalau kalian berhasil menemukan luas kedua bidang ini, maka kalian juga berhasil menemukan luas permukaan kerucut. Oke, dari sini kita bisa tuliskan luas permukaan kerucut itu sama dengan luas bawah ya, berarti luas lingkaran, saya tulis L bundaran O. Nah, untuk yang di atas ini namanya adalah luas juring ya. Jadi bentuk ini adalah juring. Jadi saya sebut luas juring, saya simpel LJ ya. Luas juring yang bentuknya adalah potongan pisah seperti ini. Oke. Jadi kalau bisa dapat keduanya selesai. Nah, untuk lingkaran kita udah tahu ya. Di sebelumnya kan kita sudah dapat. Itu adalah Pi kali R pangkat 2. Nah, yang jadi masalah adalah luas juring ini. Nah, kita akan menemukan luas juring ini ya. Oke. Nah, untuk menemukan luas juring ini, kita harus mempergunakan atau mengingat kembali pengetahuan yang sudah kita belajar sebelumnya ya, yaitu materi ya tentang lingkaran ya. Di sana ada belajar tentang unsur-unsur lingkaran, ada luas juring, ada tembereng, ada panjang busur, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba temukan. Oke, kita coba menemukan dulu berapa panjang ini. Panjang garis lengkung ini. Nah, panjang garis lengkung ini kalau kita bentuk kembali, dia sepanjang keliling lingkaran yang di bawah ini ya. Sepanjang keliling lingkaran dengan jari-jari R. Berarti ini, garis ini adalah panjang busur. Saya singkat dengan PB ya. Panjang busur sepanjang 2 kali Pi kali R. Nah, di sini ada sudut pusat namanya alfa dan daerah yang saya arsir ini namanya luas juring. Ini kita sebut LJ. Ini yang mau kita cari. LJ. Kita akan mencari LJ ini dengan pengetahuan yang sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 8. Ada hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Yaitu yang seperti ini. Besar sudut pusat, salah warna ya. Besar sudut pusat dibandingkan dengan 360 derajat. Kan satu lingkaran 360 derajat itu akan sama juga dengan panjang busur PB. Panjang busur kita bandingkan dengan keliling lingkaran. Dalam hal ini adalah lingkaran yang besar ini. Jadi sebenarnya juring ini merupakan bagian potongan dari sebuah lingkaran yang besar dengan jari-jari S. Jadi ada sebuah lingkaran besar, jari-jarinya S dipotong keluar ya seperti ini. Ini adalah juring. Nah, ini juga akan sama dengan LJ yang akan kita cari per luas lingkaran. Nah, lingkaran yang ini ya, jari-jarinya S. Oke, karena di sini informasi sudut tidak tahu berapa besarnya, jadi kita tidak bisa gunakan yang alfa ini ya. Jadi kita hanya bisa gunakan yang informasi ini. Oke, dari informasi inilah kita akan cari luas juring yang kita inginkan. Kita masukkan panjang busur kebetulan kita tahu ya, tadi panjang busurnya adalah sepanjang 2PL. Jadi 2PL, 2 kali Pi kali R per keliling lingkaran adalah lingkaran yang besar ini ya. Ini tidak ada hubungan dengan lingkaran kecil ini, tapi lingkaran besar ini yang jari-jarinya adalah S. Berarti 2 kali Pi kali S, karena jari-jarinya S. Sama dengan luas juring yang kita inginkan per luas lingkaran. Nah, luas lingkarannya dengan jari-jari S. Berarti Pi kali S pangkat 2. Kan Pi R kuadrat. R-nya jadi S. Dari sini tinggal kita sederhanakan. Kita coba coret dulu. Ini saya mau coret 2Pi-nya. Habis. Lalu saya melihat di bawah ada S sebelah kiri dan di bawah ada S juga di sebelah kanan. Jadi saya cancel juga.
Jadi kuadratnya hilang, jadi sisa S doang. Jadi sebelah kiri hanya ada sisa R sama dengan LJ per P kali S. Nah, dengan kali silang, kita akan dapat kali silang kita akan dapat LJ sama dengan PS kali R ya. Biar susunannya bagus, saya tulisnya P kali R kali S. Nah, inilah luas juring yang kita butuhkan ya. Dengan ini harusnya kita selesai untuk menemukan luas permukaan kerucut. Jadi LJ yang ini adalah P kali R kali S. Nah, inilah yang kita sebut dengan luas permukaan kerucut. Selesai deh. Ini. Nah, bentuk lainnya kita melihat ada faktor yang sama, ada PR. Di sini juga ada PR, kita keluarin. Berarti PR, sisanya adalah R ditambah S. Nah, ini adalah bentuk lain dari luas permukaan kerucut. Jadi silakan dipakai, mana bentuk yang oke, bentuk sesuai soal, silakan. Nah, sebelumnya kita juga berhasil menemukan luas juring ini ya. Jadi luas juring ini sebenarnya adalah luas selimut. Jadi kita juga bisa tarik kesimpulan, luas selimut kerucut itu sama dengan luas juring yang bentuknya ini, ya itu sama dengan adalah P kali R kali S. Kita berhasil juga menemukan luas selimut kerucut. Nah, hati-hati ya. Kalau kita lihat unsur yang dipakai adalah jari-jari dan S. S itu adalah sisi miring ini ya. Namanya garis pelukis yang terlihat seperti sisi miring ini. Nah, T-nya tidak kita butuhkan dalam menghitung luas. Jadi kalau misalnya soal diketahui dalam bentuk T, ya lu harus mencari S dulu. Nah, bagaimana sih hubungan R, S, dan T? Nah, kalau kita lihat ini bentuknya adalah segitiga siku-siku ya. Di sini ada segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan pengetahuan yang ada pada kelas 8 sebelumnya ya, yaitu teorema Pitagoras juga. Dengan bunyi kuadrat sisi miring, kuadrat panjang sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi bisa dituliskan S pangkat 2 sama dengan, ini sisi miringnya, S pangkat 2 sama dengan ya jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Jadi R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini hubungan RST ya, bisa kamu gunakan untuk menemukan unsur yang belum diketahui. Kita akan lanjut ke volume. Nah, untuk volume, saya akan gunakan yang sama juga seperti yang tabung ya. Untuk volume, jadi kerucut ini, ya ini sebenarnya adalah, kalau di kelas 8, limas ya, namanya limas. Nah, limas itu kalau kita alasnya kita buat jadi lingkaran, ya jadilah kerucut. Jadi kerucut itu sebenarnya limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, maka dari itu kita bisa mencari volume kerucut. Itu sama juga dengan volume limas. Ya. Nah, volume limas yang kamu tahu di kelas 8 gimana? 1/3 dikali luas alas dikali tingginya. Oke ya. Nah, karena alas kita berbentuk lingkaran, kan kita mau cari kerucut. Kerucut kan lingkaran, dan luas lingkaran kita sudah tahu, maka luas alas sama juga dengan luas lingkaran. Jadi 1/3 dikali Pi R pangkat 2 dikali tingginya, ya kita tetap tingginya adalah T ya. Jadi dikali T. Oke, kita tulis rapi lagi, berarti 1/3 Pi R pangkat 2 T. Inilah luas, bukan luas, sorry. Inilah volume limas. Kok volume limas? Volume kerucut. Ya, inilah volume kerucut. Sip ya. Jadi kita berhasil menemukan luas permukaan kerucut, luas selimut kerucut, dan volume kerucut. Ingat, di volume kita memerlukan T, tidak memerlukan S, dan untuk luas kita memerlukan S, tidak T. Jadi hati-hati, ingat hubungan RST, yaitu teorema Pitagoras seperti ini. Semoga bermanfaat.